Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sequel kedua dari kisah si botak keren Taylor, apalagi kalau bukan Make to Trade yang dirilis pada tahun 2023. Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan sebatang rokok sudah, kacang lupa kulit, dan kopi hitam nggak pakai gula. Dan ini adalah alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya keadaan planet bumi 65 juta tahun yang lalu, yang katanya masih dihuni oleh spesies-spesies purba yang mengerikan. Si botak keren idaman para ciwi-ciwi bernama Taylor terlihat sedang menjalankan sebuah misi. Rupanya Taylor mendapat misi dari organisasi pecinta alam guna menyelidiki kasus pencemaran laut yang dilakukan kelompok tidak bertanggung jawab. Saat mengumpulkan beberapa bukti, Taylor pun kesal dengan si Beo yang bawel seperti bebek kalian. Maybe a little big. Shut. Taylor pun ketahuan oleh awak kapal. Hey! Taking a few pictures. What's going on? Di saat bantuan belum datang, Taylor pun harus mengulur waktu terlebih dahulu. Saat Taylor terpojok, ia pun berusaha mengulur waktu dengan menceramahi tim para pembuang limbah ini. Yeah, you, and you. For the illegal dumping of radioactive materials. Dan saat Taylor akan digulung, I'll see you in court, yeah? melihat Taylor lompat indah, si kapten pun berkata, "Selamat berenang di tengah-tengah samudera." And you're 200 miles from shore. Namun si kapten tidak tahu jika teman-temannya akan segera datang. I've got him just off the port side. Maybe this wasn't the bus done yet. We'll see. I'm reading through a straw. Work, didn't it? Sudah seperti di film, berkat bantuan Mike dan Regis, Taylor pun berhasil melakukan misi dan membawa barang bukti dari si pembuang limbah. Singkat waktu, Sin beralih ke negara Cina, tepatnya di Institut Kelautan milik keluarga Suyen. Di dalam lab, seorang pria bernama Jiu Ming sedang melakukan tes terhadap prototipe alat selamnya. Way beyond what we expected, Jimmy. Power up. Clear. Dirasa sudah layak untuk digunakan, Jiu Ming meminta Curtis untuk melakukan konferensi peluncuran alat ini. Kemudian Jiu Ming dihampiri ponakannya yang bernama Mei Ying, si bocil yang kini sudah remaja. Mei Ying pun mengingatkan pamannya untuk segera bersiap menghadiri acara. I mean it. Don't be late. Di malam harinya, Taylor dan Meg turut menghadiri acara tersebut. Terlihat kedekatan Mei Ying dengan Taylor yang memang sudah seperti ayah dan anak. Perfect. You look great. Hingga sesaat kemudian, acara pun dimulai dengan sambutan Jiu Ming, sang CEO perusahaan, untuk presentasi. Please give a warm welcome. Thank you, Henry. Dalam pidatonya, Jiu Ming bertekad untuk melanjutkan proyek ayah dan juga saudarinya yang bernama Suyin untuk mengeksplorasi lautan yang memang sampai saat ini baru terjamah 10% saja. 给我起名叫九明，我爸我姐毕生都在研究海洋，我才开始琢磨自己为什么活着。 Rupanya Suyin sudah meninggal dunia tepatnya 3 tahun lalu setelah kejadian teror Megalodon tahun 2018. Hingga setelah mengenang mendiang kakak dan ayahnya, Jiu Ming berniat menunjukkan sesuatu. Rupanya Jiu Ming memiliki spesies Megalodon yang berhasil ia tangkar untuk diteliti. Jiu Ming pun mengumumkan jika ia dan timnya akan melanjutkan eksplorasi ke dasar Palung Mariana dengan menggunakan kapal selam yang lebih canggih.
guna melihat makhluk apa saja yang berada di bawah lapisan thermocline. 邀请我们去他家做客。Thanks to the generous donations from the ability to go further than ever before. 谢谢。 Di keesokan harinya, Mei yang berusaha membujuk Taylor untuk mengajaknya menyelam. Terlebih, ia ingin mengikuti jejak ibunya sebagai peneliti dasar laut. Namun jelas Taylor melarangnya karena sangat berbahaya. Mom was diving all the time at my age. Not to 25,000 feet. Exactly. I know every system on Mono 1. Too dangerous for you. Hingga di tengah obrolan, Taylor pun diberitahu Rigas jika Juming sedang berenang di kolam Megalodon. Juming is swimming with a Meg. Be careful. She's definitely aware of you. Is the experiment, do I taste good? I'm conducting an experiment. Rupanya Juming ingin menguji sebuah alat untuk memanggil dan mengusir Megalodon. Meski sudah diperingatkan jika itu adalah ide yang buruk, Juming tetap nekat untuk melakukannya. Haichi and I have a special bond. What's this? She's coming around. Heart rate is up. 有的，有的。 Tiba-tiba saja Juming selamat dan muncul dari pintu belakang. 自己吗，亲？ Mereka pun memulai penelitian dengan mengunjungi sebuah pangkalan stasiun. Namun, di malam harinya, tingkah Megalodon di penangkaran terlihat aneh. Di tengah penyelaman, Jesse yang berada di pangkalan merasa heran dengan penggunaan oksigen berlebih di kapal Taylor. Jonas, can you confirm O2 levels? Ternyata Mei berhasil menyelinap di kapal Taylor. Namun Mei berkata jika ia sudah mempersiapkan peralatannya sendiri. I packed one while you're doing the pre-dive meeting. Di tengah obrolan, tiba-tiba Jimmy memberitahu jika kapalnya dikejar seekor Megalodon. We've got company. Sontak Taylor memerintahkan semua orang untuk segera menyelam dan menembus thermocline, dan rupanya hiu yang mengejar mereka ialah Megalodon yang kabur dari penangkaran. Dive one, dive. Impossible. Well, impossible just got possible. I'm reading Haichi's tracker. Namun setelah menembus lapisan thermocline, rupanya Megalodon tadi mampu menembus lapisan tersebut dengan mudah. Di tengah ketegangan, tiba-tiba mereka mengidentifikasi ada 3 predator yang mendekat. Rupanya mereka melihat spesies Megalodon terbesar yang pernah ada. Lihat hal itu, Juming semakin tertarik untuk meneliti dunia bawah palung ini. Meskipun semua orang menantang penyelaman lebih jauh, namun Juming tetap bersikeras untuk mengungkap semua hal yang ada di dasar samudera ini. Copy that. Eyes open, watch your backs. Profile. Proceeding ahead. Entering Sector 21. Commencing geographical scan. Setelah cukup jauh berkelana, mereka pun tiba di area 21 yang belum pernah dieksplorasi. Saat sedang terkagum melihat Megalodon yang berada di tempat ini, hingga di tengah penelusuran, mereka heran saat mendeteksi sebuah pangkalan besar di dasar area 21. Some kind of seafloor station. That a wreck? Entah milik siapa bunker tersebut, dirasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun sepakat untuk mengeceknya. What could they be doing down here? Sementara itu, 2 orang penyelam yang menggunakan kostum selam buatan Juming terlihat sedang menanam beberapa bom untuk meledakkan tebing besar palung. Namun seorang pria bernama Montes langsung panik saat mendeteksi kapal lain di area ini, dan karena takut ketahuan, Montes langsung aktifkan peledak dan mengorbankan 2 rekannya. Akibat dari ledakan itu, lapisan thermocline yang menjadi pembatas antara lautan lepas dengan lautan purba kini terbuka lebar. Sementara di markas, Mike pun panik setelah kehilangan kontak dengan Taylor dan yang lainnya. Lantas, Mike pun meminta Jesse untuk segera mempersiapkan kapal penyelamat. Namun sialnya, Jesse memberitahu Mike jika kapal penyelamat tidak berfungsi, seperti disabotase oleh seseorang. Kembali ke area 21, untung saja Taylor dan yang lainnya masih bisa selamat.
Tapi sialnya, kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan parah hingga kadar oksigen yang kian menipis secara drastis. We're gonna need a ride up. Dan saat radio kembali berfungsi, Mike memberi kabar jika kapal penyelamat mengalami kerusakan. Dan itu berarti mereka tidak bisa menjemput Taylor dan yang lainnya. Di tengah situasi hidup dan mati, Taylor yang optimis bisa menyelamatkan rekan-rekannya, memilih untuk berjalan kaki menggunakan alat selam khusus menuju stasiun misterius yang mereka temukan. Daripada harus mati sampai kehabisan oksigen, meski begitu, Mike pun mengingatkan Taylor untuk berhati-hati karena jarak yang sangat jauh serta oksigen yang terbatas. Ultrasonic signal communication. Abandoning dive 1, Mac. Emergency escape initiated. Dan ternyata rupanya Juming pun masih selamat. Dirasa semua orang sudah berkumpul, mereka pun langsung OTW menuju stasiun misterius. Walking back to that station. We need to cover distance while the meds are still occupied. Saat kemudian Lanci malah pelangap-pelongo dan tertinggal dari rombongannya. Dan yang terjadi, nasib sial harus menimpa Lanci saat diserang makhluk misterius. Something's happened to him. I know it. Lantas dirasa tempat ini berbahaya, Taylor pun meminta semua orang untuk mempercepat perjalanan. Shoot anything that moves. Singkat waktu, setelah berjalan jauh, akhirnya pangkalan yang menjadi tujuan mereka terlihat. Namun, di saat itu pula, tiba-tiba pergerakan aneh terdeteksi. Everybody make it to the station. Can't move. They're coming over the ridge. What are those things? Akhirnya kawanan komodo purba mampu diusir dengan cahaya. Namun asemnya, sosok Megalodon pun mulai mendekat. Memang sudah takdirnya, helmnya keburu meledak sebelum pintu tertutup sempurna. Singkat waktu, Taylor dan yang lain mengecek setiap sudut di pangkalan ini. Di tengah pengecekan, Taylor meminta Mei-Ying untuk menghubungi stasiun. Dan di tempat ini pula, mereka menemukan sebuah batuan langka yang bernilai miliaran dolar. They're used in superconductors, aerospace, and quantum computing. 101. Jonas, comms are live. Entah untuk apa batu akik ini, dan saat jaringan tersambung, Taylor memberitahu Jesse jika stasiun ini merupakan tempat penambangan ilegal yang dilakukan oleh kelompok tak dikenal. Kemudian Jesse memberitahu Taylor jika ia telah menemukan lokasi kapsul darurat untuk pergi dari stasiun tersebut. Looks like emergency escape pods. These are my designs. Perjalanan mereka pun terhalang oleh sebuah pintu baja. Lantas dengan kekuatan bau bapak, Taylor dan Juming berusaha membukanya. 3. After you. Blok. Namun saat Taylor menemukan kapsul, ia pun heran karena kapsul ini tidak berfungsi. These controls ain't working. Rupanya Jesse adalah bagian dari kelompok pengkhianat yang menginginkan uang miliaran dolar dari penambangan di area 21. Dan kini Jesse yang memegang semua kendali, berencana menjebak semua rekan-rekannya yang telah mengetahui identitasnya yang sebenarnya. No, that's the first escape pod! Akhirnya semua kapsul penyelamat pun hilang begitu saja. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba Juming mendapat panggilan dari Jill. Rupanya otak dari semua ini adalah Jill, bendahara kepercayaan Juming. Ternyata Jill hanya memanfaatkan teknologi Juming untuk meraup keuntungan yang banyak dengan menambang batuan langka di dasar palung Mariana. We'll be back at work in a week using your technology to take whatever we want. Sesaat kemudian, Jill meminta Jesse untuk menenggelamkan Taylor dan yang lainnya. Di tengah kepanikan, Taylor nekat dengan berenang keluar menuju pintu utama supaya ia bisa membuka gerbang dari luar. Meski aneh, namanya juga film.
Beberapa saat kemudian, Taylor ditemukan oleh Montes yang diperintahkan Jill untuk menghabisinya. Setelah menjatuhkan Montes, Taylor pun bergegas ke ruang kendali untuk membuka gerbang darurat. Akhirnya, dengan perjuangan Taylor, Ming dan yang lainnya bisa diselamatkan. Sementara itu, Jill terlihat mengirim beberapa tentara bayaran ke stasiun untuk menghabisi orang-orang yang tersisa. Lalu di sisi lain, Mike dan DJ kaget saat mau cek rekaman CCTV. Rupanya, orang yang menyabotase kapal penyelamat adalah Jessie. Watch. Like she could be repairing it, right? Sementara itu, Taylor dan yang lain berencana untuk pergi dari stasiun dengan menggunakan kapal selam milik Montes. Namun setelah dicek, Rigas mengatakan jika kapal ini mengalami beberapa kendala, sehingga akan sulit lolos dari kejaran Megalodon. Mendengar hal itu, Jiuming berniat memancing perhatian Megalodon dengan menyalakan lampu stasiun. He's gonna make it. No, you have to close the hatch! I'm here! Meskipun hampir gagal, akhirnya Jiuming berhasil selamat dan membuat Megalodon mengabaikan kapal mereka. Namun saat akan kembali ke permukaan, mereka pun kaget saat lapisan thermocline mengalami kebocoran. Dan saat mereka pergi, sosok gurita raksasa atau kita sebut saja Squidward telah muncul ke lautan bebas. There's a hole in the thermal layer. It must... Rupanya Montes masih selamat dan berusaha mengejar Taylor. Kemudian scene beralih pada Mike dan DJ yang terkepung oleh Jess bersama tentara bayaran. Lantas DJ yang mempunyai semprotan merica berniat melakukan sesuatu. Open up. I'm sorry. Sleepy time. Kembalinya di permukaan, sontak Taylor merasa jika stasiun sedang diserang. Di tengah persembunyian, Taylor berencana untuk mencari Mike dan DJ sebelum pergi dari tempat ini. Lantas Taylor pun mengajak Jiuming untuk mencarinya. Sementara Rigas dan Mei diminta untuk mencari perahu cadangan untuk kabur. And I'll protect her with mine. No. Kembali pada Mike dan DJ yang sedang kucing-kucingan dengan para tentara. Muak jika harus kabur-kabur. Muak jika harus kabur-kabur. Muak jika harus kabur-kaburan, DJ langsung mengeluarkan senjata abang-abangannya. Belum sempat beraksi, DJ dan Mike malah tertangkap. Y'all begging me to come back. Come here, baby. Come here. Bam. Ketika mereka sedang ditawan, tiba-tiba sementara di luar, Ming dan Rigas yang sedang mempersiapkan perahu tiba-tiba melihat 3 Megalodon mengarah ke stasiun. Guys, we've got a big problem. Di tempat lain, Jill menelpon Jessie untuk menanyakan kondisi terkini perburuan Taylor. No, we need a hero. Those Jonas and Jiuming were reckless. You can relax. This place, Meg-proof. I was also thinking... Sementara kelompok Taylor yang sudah berkumpul langsung bersiap untuk pergi menggunakan perahu karet. Tak ingin memancing Megalodon, mau tak mau mereka harus mendayungnya. Here it comes. Let's not bring him back alive! No motion whatsoever. Akibat menggunakan mesin, tentara bayaran ini hilang di mulut Megalodon. Taylor langsung menyalakan mesin dan kabur sejauh mungkin. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi Taylor memiliki ide gila dengan akan menghabisi Megalodon dengan bom. Negative!
Melihat dari kebiasaan Megalodon, Juming menduga jika saat ini para Megalodon sedang menuju sebuah pulau wisata bernama Fun Island. Fun Island. Di tempat itu, para turis sedang menikmati liburan dengan nyaman dan tentram. Seorang pria bernama Jingjing sedang melamar kekasihnya. Tanpa diduga, tiba-tiba tunangannya hilang begitu saja. Ternyata Squidward lah yang menjungkar balikan couple tersebut. Sementara itu, Jill yang tiba di Fun Island langsung memerintahkan Montes untuk mencari kelompok Tyler. Take care of Jonas and his team quickly. Rupanya Komodo purba ikut terbebas dan bersarang di pulau ini. Melihat situasi berbahaya, Montes menyuruh Jill untuk kabur. Sementara itu, Jimin dan yang lain sedang memperingatkan wisatawan untuk menjauhi air. Everybody out of water! Get back on the boat! Di tengah kericuhan, Taylor pun berinisiatif untuk menahan para Megalodon sebelum bantuan tiba. Kembali ke Jill yang ketakutan, bersembunyi di dalam helikopter seorang diri sambil menunggu Montes. Montes! Akhirnya, si Jill, si otak pengkhianat pun tewas, dijadikan cemilan keluarga Komodo Purbi. Kembali pada Taylor, sial sekali, mereka hanya menemukan satu jet ski saja. Lihat hal ini, Taylor pun memutuskan untuk melawan 3 Megalodon seorang diri. Meski terdengar mustahil, namun Taylor berhasil melenyapkan satu Megalodon dengan tombak peledak. It's only one ski. Give me harpoons. Di sisi lain, Mike dan Juming mengendarai ATV. Akhirnya menemukan helikopter milik Jill. Namun asemnya, hal itu terhalang oleh seekor Komodo purba. Lantas, Mike dan Juming berencana melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkan helikopter tersebut. We gotta go! Akhirnya setelah perjuangan panjang, mereka pun berhasil mendapatkan helikopter dan secepatnya pergi menyusur Tyler. Sementara itu, Tyler yang sedang berusaha untuk menghabisi satu Megalodon lagi malah terhalang oleh Montes. Hingga di tengah adegan kejar-kejaran, Tyler melihat Mei Ying dalam bahaya diserang Squidward. Di saat itu pula Juming menolong Mei Ying. Asemnya, helikopter mereka harus rusak bersama Mike. Belum kelar mengurus Megalodon, Taylor harus dihadang lagi oleh Montes. Akhirnya Montes pun tiwas dilahap Megalodon. Sementara itu, serangan Squidward semakin menjadi-jadi. Juming masih berusaha untuk membunuh si Squidward. Tanpa diduga, Ikisan Megalodon menyelamatkan Jimin. Setelah kejadian itu, Juming bergegas mengecek keadaan Mike yang terjebak di helikopter. Melihat Megalodon akan menyerang kedua rekannya, Tyler tiba-tiba kepikiran sebuah ide. Akhirnya, Taylor berhasil
menghabisi Megalodon dengan pecahan baling-baling helikopter. Selang beberapa saat mereka yang akan ke daratan tiba-tiba kaget saat dihampiri Haiki. Namun Jiming berspekulasi bahwa Haiki sudah menjadi temannya dan mengerti alat yang dibawa oleh Juming. Dan benar saja, alat itu berjalan sempurna dan Megalodon itu kini berenang di laut bebas. Singkat waktu, mereka yang berhasil menyelamatkan para turis akhirnya duduk bersama sembari bercengkrama dan film pun selesai. Bagaimana film ini menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai bertemu di konten berikutnya.